Tinggi. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Roh Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online sore hari ini. Kita bersyukur kita masih bisa berjumpa kembali. Kita masih bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dalam keadaan tubuh yang baik dan sehat. Dan sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan sore hari ini, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih kemurahan dan kebaikan-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami, sehingga sore hari ini kembali kami ada sebagaimana kami ada sekarang saat ini. Kami datang di bawah kaki-Mu Tuhan, kami ingin mendengar suara-Mu, kami ingin mendengar firman-Mu. Sekali lagi Roh Kudus, berikan pengertian yang baru itu buat kami. Roh Kudus, berikan pengertian yang benar dari kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Engkau kerjakan semua itu dalam hidup kami, supaya hidup kami ini mempermuliakan Tuhan, supaya dalam kehidupan kami semakin bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Tuhan, kami lebih dekat lagi dengan-Mu, kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua yang mendengar firman-Mu. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan hamba-Mu, biar semua ini hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Aku dimampukan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita membahas tentang kehidupan ini, ada terlalu banyak hal yang bisa kita bicarakan. Dan ada banyak kejadian yang sudah kita alami. Bahkan mungkin tantangan-tantangan dalam kehidupan kita yang datang silih berganti hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Bahkan masa demi masa itu memiliki ujian dan tantangan yang berbeda-beda. Dan
Kalau kita melihat kita hari ini, mari kita bersyukur. Kenapa kita ada sampai hari ini? Itu karena kemurahan Tuhan. Kita ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Ada kalanya saat kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita, dan tidak sedikit kita mengalami satu kondisi yang sangat kritis, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tetapi kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu sungguh nyata terjadi. Bagaimana pertolongan Tuhan diberikan dalam hidup kita. Sekali lagi, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa bersyukur hari ini, karena kita bisa lalui masa-masa sulit seperti itu hingga hari ini. Dan kalau kita bersyukur karena kita bisa melalui masa lalu, mari kita juga melihat bahwa masa sekarang, hari esok, dan selanjutnya, itu adalah masa-masa yang harus kita jalani dengan iman percaya yang lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan Yesus. Itu adalah perjuangan dalam hidup kita. Dan mari kita kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti hidup kita itu selalu susah, tidak. Tapi Tuhan berkata bahwa hari esok itu ada masalahnya sendiri. Hari esok itu punya satu kondisi yang berbeda dengan hari ini. Hari esok adalah sesuatu yang misteri bagi kita, tetapi kalau kita tahu, kita mau menjalani dengan sungguh-sungguh, dengan percaya kepada Tuhan, saya yakin hari esok pun bisa kita lewati bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita percaya kepada firman Tuhan ini, mari kita jalani hari-hari kehidupan kita dengan percaya saja. Nah, apalagi Tuhan Yesus sudah berjanji di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Satu ayat yang terkenal sekali yang sering kita ucapkan pada saat kita mengalami pencobaan. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Berarti dalam kehidupan kita, ya wajar kalau kita mengalami ujian dan cobaan dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, jangan merasa, wah, kenapa hari demi hari saya lalui dengan kesusahan demi kesusahan, penderitaan dengan penderitaan. Kalau kita percaya firman Tuhan, sekali lagi, mari kita berkata kepada persoalan hidup kita, bahwa persoalan ujian yang kita hadapi itu adalah persoalan ujian yang biasa. Biasa. Tidak akan melebihi kekuatanmu, tidak akan melebihi kekuatan kita sebagai manusia, karena Allah setia, dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan. Artinya kalau memang ujian itu sudah begitu berat dalam hidup kita, itu kita manusia yang merasakan begitu berat. Tapi bagi Allah itu hal yang ringan, hal yang tidak mustahil untuk Allah selesaikan. Allah membereskan persoalan permasalahan kita itu semudah membalikkan telapak tangan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan itu adalah Allah yang setia, Allah yang akan memberi kita jalan keluar. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam tema kita pada hari ini, mari kita menyamakan hati pikiran kita. Kita menyatukan hati dan pikiran kita bahwa kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang melampaui segala-galanya, berdaulat atas hidup kita. Kita tidak perlu khawatir akan hari esok, kita cukup percaya saja. Kalau kita mengalami ujian dan persoalan dalam hidup kita, itu adalah hal yang biasa. Allah tidak pernah membiarkan kita. Nah, kalau kita sudah percaya, kita punya Allah yang seperti itu, mari kita akan masuk dalam poin utama kita hari ini, di mana kita akan membahas bahwa aku dimampukan Tuhan. Nah, kita akan baca dahulu ayatnya di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai ke 6, di mana judul perikopnya adalah Yusuf di rumah Potifar. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah bersama-sama. Ayat 1, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf,
sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 6, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Nah, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar kisah tentang Yusuf ini. Nah, sekarang mari kita lihat poin yang pertama yang kita akan bahas bersama-sama. Yusuf dimampukan oleh Tuhan karena Yusuf memiliki penundukan diri yang total kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara ingat, pada saat Yusuf masih di rumah orang tuanya, dia bermimpi, dan mimpi itu diceritakan kepada orang tuanya, dan saudara-saudaranya yang mendengar itu menganggap Yusuf adalah tukang mimpi, karena mimpinya itu tidak masuk akal mereka. Tapi Yusuf percaya itu adalah mimpi dari Tuhan, dan saat dia bermimpi kembali, dia menerima konsekuensi dari mimpi yang diceritakannya. Berarti Yusuf ini sebetulnya orang yang terbuka, orang yang jujur kepada orang tua dan saudara-saudaranya, punya hati yang tulus dan ikhlas. Tetapi karena kebaikan hatinya, akhirnya Yusuf akan dibunuh oleh saudara-saudaranya. Tetapi akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan dijual kepada orang-orang Ismail. Dan singkat cerita, Yusuf dibeli oleh seorang yang memiliki kedudukan tinggi di Mesir, yang namanya Potifar. Dia pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Itu adalah orang yang membeli Yusuf dari tangan orang Ismail. Nah, mari kita lihat. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Di sini diceritakan bahwa Tuhan menyertai dan membuat segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Mengapa hal ini terjadi pada saat Yusuf di rumah Potifar? Yusuf memiliki penundukan diri yang total kepada Tuhan. Artinya, dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia sadar dia dulu pernah bermimpi, dan dia percaya suatu saat mimpinya itu akan menjadi kenyataan. Tetapi waktunya kapan, bagaimana realisasinya, bentuknya seperti apa, Yusuf tidak pernah membayangkan. Tapi saat Yusuf diperhadapkan dengan situasi dan kondisi di mana dia menjadi budak, dibeli oleh Potifar, dia tidak memiliki hak lagi atas hidupnya, dia harus bekerja di rumah Potifar dan mengabdikan hidupnya untuk seorang Potifar. Dia melakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh. Nah, kita lihat kehidupan yang berserah penuh kepada Tuhan itu ternyata membawa dampak, ya, membawa dampak yang luar biasa terhadap pekerjaan yang Yusuf lakukan, sehingga Allah memberkati pekerjaan yang Yusuf lakukan. Dan saya yakin dan percaya bahwa Yusuf pun adalah seorang yang sangat disiplin di dalam melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebagai contoh yang lain dalam firman Tuhan, kita mungkin pernah dengar kisah tentang Daniel. Di bawah tekanan apapun dalam penjajahan bangsa Israel waktu itu, dan di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya Tuhan, Daniel tetap berdoa 3 kali sehari dan selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jadi Yusuf pun memiliki disiplin rohani yang kuat, dan dia menyadari dia harus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan saat dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, satu bentuk penundukan total di hadapan Tuhan, ternyata ada ujian yang datang terhadap Yusuf. Nah, kalau kita lihat contoh yang awal,
Daniel pun diuji. Kesetiaan kesungguhan kepada Tuhan diuji. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi Tuhan menolong Daniel. Yusuf pun diuji. Dalam kisah selanjutnya yang kita baca, di rumah Potifar, Yusuf diuji dengan godaan dosa seksual dari rayuan maut dari istri Potifar. Tetapi sekali lagi, Yusuf menundukkan diri kepada otoritas Allah. Yusuf sangat tahu siapa yang harus ditaati. Daniel sangat mengenal Tuhannya, sehingga akhirnya dia berhasil lolos dari ujian tersebut. Dia tidak jatuh dalam dosa. Nah, Tuhan pun ingin supaya hidup kita itu memiliki penundukan diri dan penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Mari kita coba lihat diri kita. Apakah hidup kita ini sudah menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah kita masih menjaga hidup kita dengan diri kita sendiri? Dengan apa yang kita mau kita lakukan, dengan kemampuan apa yang kita punya? Seringkali kita kurang berserah kepada Tuhan. Nah, di dalam kisah Yusuf, saat Yusuf menyerahkan hidup diri sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan bekerja, memberkati Yusuf sehingga setiap pekerjaannya bisa berhasil. Nah, ada satu kisah ya, ada satu ilustrasi cerita yang ingin saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara, dan saya juga kebetulan menemukan artikel ini, lalu saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya sekalian. Nah, kisah ini, ilustrasi ini tentang semut ya. Dalam satu kisah ada semut yang sedang berjalan untuk mencari makanannya. Tetapi di tengah-tengah perjalanan menuju tempat dia mencari makanan, ada angin besar, angin ribut yang datang, sehingga membuat semut ini terbang ke sana kemari. Dia berusaha menuju kepada tujuan, tetapi angin terlalu besar, sehingga dalam ilustrasi dan cerita ini semut itu akhirnya berdoa kepada Tuhan. Nah, semut ini berdoa kepada Tuhan dan minta, Tuhan, tolong supaya angin ribut ini teduh, supaya angin ribut ini berhenti, supaya saya bisa berjalan sampai kepada tujuan saya. Wah, rupanya si semut ini pernah mendengar kisah tentang Tuhan Yesus meneduhkan angin ribut ya. Nah, ternyata semut itu berdoa demikian. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya angin ribut ini berhenti. Nah, karena dia kena angin ke sana kemari, di saat-saat dia berdoa sambil menutup mata, tiba-tiba dia terbentur dengan satu benda yang membuat dia membuka matanya. Nah, dia melihat bahwa ada sebatang kayu, di mana dia menempel kepada kayu itu. Lalu, kok ada kayu di sini? Lalu semut itu ingat, dia sudah berdoa sama Tuhan supaya angin ribut ini lalu. Tapi yang terjadi, kok ada kayu? Dia tanya, Tuhan, saya kan minta supaya angin ribut ini berhenti. Kenapa ada kayu di sini? Nah, ternyata ada suara berkata, pikullah kayu itu. Loh, kenapa saya harus pikul kayu ini? Kayu ini kan berat. Saya nggak mampu. Saya pasti akan kelelahan untuk mencapai tujuan saya mencari makanan. Tapi suara itu berkata, pikul kayu ini dan berjalanlah menuju tempat engkau mencari makanan. Akhirnya semut itu berupaya dengan segala daya, dia memikul kayu itu, lalu dia berjalan. Nah, ternyata waktu dia berjalan, dengan susah payah, dengan segala daya, dengan tenaga yang dia punya, ternyata dia sampai ke tempat tujuan di mana ada makanan di situ. Nah, lalu dia sadar, semut itu sadar, ternyata kayu ini yang membantu saya untuk saya tidak diterbangkan oleh angin, sehingga saya mencapai tujuan saya. Nah, ini adalah satu ilustrasi cerita tentang semut ya. Tapi kita bisa melihat bahwa untuk membuat kita bisa mencapai tujuan dalam hidup kita, untuk kita bisa melayani Tuhan, untuk kita bisa menjadi berkat, menerima berkat, hidup ini memang harus ada beban ya, harus ada tanggungan ya, harus ada sesuatu yang harus kita pikul. Firman Tuhan pun bilang kalau mau mengikuti Yesus itu harus memikul
salib, menyangkal diri, ikut Tuhan. Nah, ternyata di balik semua itu, saat kita taat akan perintah Tuhan, Tuhan itu membimbing kita ke air yang tenang. Tuhan itu membimbing kita ke padang rumput yang berumput hijau. Tuhan itu menuntun kehidupan kita, menjaga kita. Nah, jika orang benar di mata Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat orang tersebut lolos dari setiap ujian dan cobaan. Daniel, contohnya, berapa kali dia dicobai, tapi Tuhan membuat Daniel lolos. Dalam kisah yang kita baca, Yusuf pun berhasil lolos dalam ujian imannya. Bahkan Tuhan itu memberkati pekerjaan Yusuf. Sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan melakukan perbedaan antara pekerjaan yang dilakukan oleh orang benar yang disertai Tuhan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang tidak disertai Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Yusuf menjadi contoh bagi kita semua. Nah, itu yang poin yang pertama kita bahas adalah bahwa Yusuf melakukan penyerahan diri total dan penundukan diri yang total kepada Tuhan yang dia percayai. Yang kedua, Yusuf dimampukan oleh Tuhan karena Yusuf memiliki karakter yang berintegritas. Nah, di sini kita lihat di dalam Kejadian 39 ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Di sini kita melihat bahwa Yusuf adalah seorang yang memiliki integritas yang tinggi. Artinya setiap pekerjaan yang ditugaskan kepada Yusuf selalu dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan fokus. Setiap pekerjaan yang diberikan kepada Yusuf, tanggung jawab yang diberikan kepada Yusuf, dilakukan dengan jujur dan rajin. Bukan hanya itu saja, dia melakukan pekerjaan tersebut dengan setia dan benar. Sehingga dari setiap pekerjaan yang dibebankan kepada Yusuf, semua berhasil dikerjakan dengan baik. Dan saya yakin, saya percaya, itu karena Tuhan yang menyertai Yusuf. Dan semua hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf dilihat oleh Potifar. Dan Potifar bisa menilai bahwa Tuhan yang menyertai Yusuf. Nah, beberapa hal terkait dengan integritas yang Yusuf lakukan. Yang pertama, Yusuf tidak terpengaruh dengan kedudukan dan kuasa yang diberikan. Artinya Yusuf sangat memahami batasan atas wewenang yang diberikan kepada Yusuf. Yusuf pun mengerjakan setiap tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Itu bisa dibaca dalam Kejadian 39 ayat 3-5. Beberapa kali dikatakan bahwa Yusuf mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan Yusuf juga membatasi atau membentengi dirinya dari setiap godaan. Kalau waktu itu Yusuf mengalami godaan dari istri Potifar, Yusuf pun tahu saat dia menolak ajakan daripada istri Potifar, dia tahu konsekuensinya itu apa. Konsekuensi yang diterima, yang akan diterima karena dia menolak perintah dari istri dari tuannya. Tapi Yusuf memiliki integritas yang sangat tinggi. Dia menjaga hidupnya dengan kudus, dengan benar, sekalipun dia tahu risiko dan konsekuensinya. Itu dua hal yang berhubungan dengan integritas yang Yusuf lakukan. Jadi Yusuf bersungguh-sungguh dalam hidupnya, memiliki karakter yang penuh dengan integritas penuh. Sehingga Tuhan memberkati pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf dan Tuhan menyertai Yusuf. Dan semua itu bisa terjadi karena Yusuf dimampukan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membahas cerita tentang Yusuf, tentu tidak ada habis-habisnya. Karena kisah ini panjang. Tapi yang bisa kita ambil adalah bahwa Yusuf ini adalah seorang yang diberkati Tuhan. Dari sejak masa muda sampai masa tua. Sekalipun di tengah-tengah perjalanan hidupnya, dia harus mengalami yang namanya ujian. Dia harus mengalami yang namanya cobaan. Dia harus mengalami masa-masa di dalam penjara. Saat dia menolong juru makanan dan juru minuman, tapi dia tidak diperhatikan dan dia masih harus tetap ada di penjara. Tapi semua itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius.
dengan jujur, dengan rajin, dengan setia. Karena Yusuf adalah orang yang memiliki integritas yang tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, dikasih Tuhan. Sekarang kita melihat di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat Yusuf, mungkin kita bisa bilang, iya, Yusuf dapat kasih karunia khusus dari Tuhan. Yusuf disertai oleh Tuhan sehingga dia berhasil. Lalu saya kembalikan kepada kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apakah kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan? Ya, saya katakan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Adalah orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan. Orang-orang yang menjadi biji mata Allah. Orang-orang atau anak-anak kesayangan Bapa. Sehingga kalau kita menyerahkan hidup kita total kepada Tuhan, kita melakukan penundukan diri, taat akan setiap perintah dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka Allah akan menyertai kita. Di dalam kita menghadapi masalah apapun, kita bisa lalui. Dan kita bisa berkata, aku bisa, karena aku dimampukan oleh Tuhan. Setiap kita mengalami masalah demi masalah, kita bisa melalui masalah tersebut, dan kita bisa jalani hidup kita. Kita akan selalu bilang, terima kasih Tuhan, aku bisa lewati semua ini karena Tuhan. Aku bisa menjalani hidup ini dan bisa sampai dengan saat ini, itu karena Tuhan yang memampukan hidupku. Tuhan yang memampukan aku. Kuasa Roh Kudus yang terus memimpin hidupku supaya iman percaya tetap kepada Yesus. Pengharapan tetap kepada Yesus. Dan Roh Kudus itu yang akan memimpin kita supaya kita tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di dalam jalan kebenaran. Yesus adalah jalan kehidupan. Nah, saat itu terjadi dalam hidup kita, saat Roh Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan menyertai dan memimpin hidup kita, Allah yang memampukan hidup kita, saya yakin kalau hidup Yusuf diberkati oleh Tuhan dimanapun Yusuf berada, maka hidup kita pun akan diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Dan hidup kita bisa menjadi kesaksian buat lingkungan kita, buat keluarga kita, bahkan dimanapun kita berada, hidup kita menjadi satu kesaksian yang hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Poin yang ketiga yang akan kita bahas, di mana ada orang yang disertai Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Nah, kita baca di dalam Kejadian 39 ayat 5. Berkata demikian, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Jadi buah dari penundukan dan penyerahan diri yang total kepada Tuhan, buah dari karakter yang berintegritas, melakukan semua tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan fokus, melakukan dengan baik dan benar, maka berkat Tuhan atas hidup kita itu akan mempengaruhi sekeliling kita. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Jadi rumah Potifar dan seisinya diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan ada di atas segala milik kepunyaan Potifar, yang di rumah maupun yang di ladang. Tentu hewan ternak, usaha, pekerjaan, semua diberkati Tuhan. Jadi Potifar dan keluarganya sebetulnya juga menerima berkat Tuhan karena ada seorang yang bernama Yusuf di tengah-tengah keluarga tersebut. Itu semua terjadi karena Yusuf dimampukan oleh Tuhan. Juga dengan diri kita. Saat kita menjadi orang-orang yang penuh penyerahan diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya yakin, saya percaya Tuhan akan memberkati hidup kita akan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita, Tuhan akan memulihkan keluarga kita, Tuhan akan menjaga keluarga kita, memberkati kehidupan keluarga kita, bahkan Tuhan akan memagari dan melindungi dengan pasukan malaikat Allah, supaya keluarga kita pun juga diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan hikmat, kepandaian,
diberkati dengan kekayaan rohani yang dimiliki semuanya oleh Allah Bapa kita. Bukan hanya di dalam keluarga dan rumah tangga, maka di sekeliling kita, di dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala hal apa yang kita lakukan, Tuhan akan memberkati hidup kita. Nah, mari kita akan baca satu ayat penutup yang terdapat di dalam Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Sekali lagi kita baca dalam Mazmur 28 ayat 7. Mari kita bersama-sama katakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong. Sebab itu aku beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Biar firman Tuhan sore hari ini akan memberkati kita semua. Tuhan ada dalam hidup kita. Saat kita percaya, saat kita sungguh-sungguh hidup di dalam jalan kebenaran dan hidup itu, kita mengikuti setiap perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, melakukan bagian kita dan bekerja dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa berkat Tuhan akan menyertai kita. Berkat Tuhan akan tercurah dalam hidup kita. Berkat tidak hanya berkata tentang hal yang jasmani, tapi yang lebih penting adalah berkat rohani yang bisa kita terima hari-hari ini. Karena sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan dari Roh Kudus, semua itu sudah disediakan dan diberikan kepada kita, setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri renungan firman kebenaran pada sore hari ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Sore hari ini kita sama-sama sudah mendengar kisah tentang Yusuf. Bahwa Yusuf dimampukan oleh Tuhan sendiri. Karena Yusuf memiliki karakter yang berintegritas tinggi. Melakukan apa yang menjadi pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan setia. Yusuf memiliki penyerahan dan penundukan diri yang total kepada Tuhan. Sore hari ini kami berdoa biar kiranya Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami, supaya kami benar-benar bergantung, berharap, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, sucikan, kuduskan, ampuni segala dosa kesalahan kami, biar mulai hari ini hidup kami kudus, benar, berkenan kepada Tuhan. Setiap kebenaran yang sudah kami dengar, kami terima. Mari Roh Kudus ingatkan akan hal ini kepada kami saat kami melakukan hal yang tidak benar, saat kami berdosa, saat kami melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Tuhan ingatkan kami, supaya kami berbalik dari jalan hidup kami yang salah. Kami kembali kepada jalan kebenaran-Mu. Kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Tuhan tolong kami, supaya di hari ini, esok dan sampai selama-lamanya, kami berubah oleh karya firman-Mu. Hidup kami adalah hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengerjakan segala sesuatu yang menjadi tugas tanggung jawab kami dengan fokus, dengan setia, menjadi berkat dimanapun kami berada. Hamba berdoa supaya sidang jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Segala pekerjaan, segala kesibukan, segala tugas tanggung jawab yang dikerjakan akan terselesaikan dengan baik dengan pertolongan Roh-Mu, sehingga setiap anak-anak-Mu, setiap sidang jemaat Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga dan di lingkungan dimanapun mereka semua berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa biar Tuhan bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib untuk meredakan COVID-19 ini,
untuk membuat segala sesuatu kembali normal, supaya kami pun bisa beribadah dan bertemu kembali satu dengan yang lain dalam kasih Kristus. Tuhan akan mengerjakan dan menjawab doa kami semua tepat pada waktunya. Tuhan juga memberkati pemerintahan negara kami untuk kami boleh hidup damai sejahtera, aman, tentram dalam negara Republik Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat.